Untuk mencapai hasil yang maksimal, efisiensi dan efektivitas menjadi satu kesatuan prinsip yang harus dijadikan pegangan. Penggunaan dana BOS menuntut kedua prinsip tersebut selain akuntabilitas dan transparansi. Walaupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sudah secara rutin mengalokasikan dana BOS ke setiap sekolah sebagai penjabaran dari pagu anggaran 20% APBN untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus diakui bahwa hasil yang dicapai sampai saat ini relatif belum sesuai harapan. Selain itu, perubahan kebijakan sebagai akibat dari perkembangan kebutuhan dan dinamika pembangunan mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian termasuk dalam pengelolaan dana BOS. Sejalan dengan keinginan mulia untuk mengefektifkan pemanfaatan dana BOS pada semua sekolah penerima, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program restorasi pendidikan dan kebudayaan akan memposisikan diri sebagai ujung tombak, merata secara bersama kondisi pendidikan kita yang masih belum kondusif dan bahkan sebagai penghambat kemajuan yang sama-sama kita cita-citakan. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Linus Lusi, SPD MPD, dengan optimisme yang tinggi merasa sangat yakin kalau semua elemen di jajaran pendidikan dengan keikhlasan hati dan ketulusan budi bersama-sama melakukan restorasi pendidikan dan kebudayaan, maka cita-cita pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera, akan terwujud. Semoga para peserta sejak hari pertama sampai hari terakhir ini memiliki visi dan cara pandang yang sama, tekad yang sama, dan bersama-sama melakukan restorasi pendidikan dan kebudayaan sesuai karakter dan kebutuhan sekolah masing-masing. Sesuai jadwal yang disiapkan panitia, kegiatan sosialisasi pada hari ketiga dan diikuti oleh 10 kabupaten, yaitu Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam pembelajaran, dalam konsep mereka belajar, di samping memperhatikan juga belajar dari rumah dan tatap muka di bulan Juli yang menjadi sebuah komitmen. Nah itu, para tim manajemen BOS bekerja dengan hati, jauhkanlah prasangka sosial, prasangka curiga yang berlebihan, sehingga pengelolaan berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah normatif yang disepakati bersama, transparan dan akutabel. Di samping itu juga, kepala sekolah bersama tim manajemen BOS perlu memperhatikan aspek-aspek regulasi-regulasi lain terkait dengan tingkat kemahalan di daerah-daerah tertentu. Apalagi di Kabupaten Manggarai, Ngada, Nagekeo, ada daerah-daerah yang susah sekali atau terpencil, listrik mungkin belum ada. Sejenis yang kita baca di mass media, mudah-mudahan listrik bukan menjadi sebuah halangan dalam berinteraksi dalam pertanggungjawaban dana BOS. Di sisi lain, saya juga menghimbau terlebih di Manggarai Timur
Manggarai Barat dan Manggarai Induk, banyak laporan-laporan masuk ke dinas kabupaten maupun provinsi soal tata kelola dana BOS, membenturkan antara guru dan kepala sekolah, membenturkan antara anak didik dan komite dan juga orang tua. Ini tidak boleh terjadi. Maka leadership, kepemimpinan kepala sekolah di dalam membangun tim kerja adalah persyarat mutlak dalam pengelolaan. Dana yang digelontorkan itu adalah dana milik publik, dana rakyat yang setiap orang memantau sesuai dengan kebenaran. Nah, itu sudah diatur di dalam juknis. Nah, itu bangun relasi kerjasama yang bagus, perhatikan hal-hal yang menjadi kepentingan para siswa. Selama ini kita perlu merefleksikan dampak kehadiran dana BOS bagi peningkatan prestasi secara akademik dan non-akademik seperti apa. Ini belum ada evaluasi secara total dari satuan pendidikan secara baik, benar, dan terukur. Maka lewat webinar hari ini saya memberi pandangan-pandangan, pokok-pokok pikiran. Nanti ada penjelasan tataran praktis oleh Kabid dan Kepala Seksi. Silakan berdiskusi hal-hal yang menjadi urgensi, menjadi kebijakan, maka ada jalan tengah yang ditempuh berdasarkan regulasi dan konveksi-konveksi. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Wikto Bungtulai Skodat, dengan Bapak Wakil, Bapak Yosef Maisoi, memberi apresiasi yang tinggi terhadap sekolah-sekolah SD dan rencana ke depan lagi digodok. Mata pelajaran SD hanya cukup 3, matematika, sains, dan bahasa Indonesia. Implementasi yang seperti apa nanti ada penjelasan dan ada pertemuan tersendiri. Tapi warning ini perlu diketahui oleh satuan pendidikan sehingga menyiapkan skema-skema, menyesuaikan seperti apa. Nanti kita akan diskusikan di lain kesempatan. Hadirin yang saya hormati, para peserta webinar yang kami muliakan, tanpa kalian, tanpa sekolah, tanpa siswa dan tanpa guru, maka tidak ada dinas pendidikan kabupaten, tidak ada dinas PK dan provinsi. Maka Anda adalah garda terdepan dalam peningkatan mutu pendidikan lewat penyaluran dana BOS yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Saya buka kegiatan ini IAKN 3 dengan tepukan salam Pancasila. Salam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan. Penyaluran tahap 2 dilakukan setelah sekolah menyampaikan laporan penggunaan dana BOS reguler tahap 3 tahun sebelumnya. Berarti begini, tahap 2 nanti pada bulan April nanti, setelah Bapak Ibu Kepala Sekolah, pada kami selaku tim teknis yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Kabid Bidang PKK yang sudah selesai menyampaikan materi, Bapak Ibu tim BOS tingkat kabupaten kota yang kami hormati. ada yang tidak solid antara kepala sekolah dengan bendahara. Ketika kita meminta data pertanggungjawaban di kepala sekolah dan bendahara menjawab begini, Bapak saya hanya pegang kertasnya, uangnya saya tidak tahu. Lalu kepala sekolah kesulitan menyampaikan data itu karena memang datanya bukan di kepala sekolah pegang uangnya. Uang yang melapor ini berdasarkan data dari mana? Data segala macam RKAS dan lain-lain ada di bendahara, kemudian uangnya ada di kepala sekolah. Mudah-mudahan tidak terjadi di sekolah yang ada di Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut, hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pak Angka 5 dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. RKAS yang kita susun itu disusun bersama, kemudian dibuat berita acaranya.
lalu berita acara, kemudian ditandatangani oleh peserta rapat. Misalnya kita mengalokasikan anggaran untuk membayar bos sekian puluh juta. Nah, kita mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembelajaran sekian. Hasil rapat itu ditandatangani oleh peserta rapat, sehingga itu menjadi keputusan bersama. Sehingga ketika ada pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal datang, tidak saling melempar kesalahan. Ini dibuat oleh kepala sekolah sendiri atau kepala sekolah bilang ini dibuat oleh bendahara. Jadi harapan kami seperti itu. Kemudian transparansi dalam penggunaan. Dana yang masuk berapa dan gunakan untuk apa? Tentunya berikan kesempatan untuk pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh bersama-sama berdiskusi